Baik, kita mulai ya. Ummahat sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ummahat sekalian, insyaallah sore ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita yang kita angkat dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha jilid yang kedua. Di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai murojaah ya, dari dars 11 sampai 15. Iya, betul nggak? Betul. Sudah selesai ya? Oke, berarti sore ini insya Allah kita akan lanjutkan ke pelajaran ke-16, Ad-Darsus Sadisa Asyara, pelajaran yang ke-16. Baik, seperti biasa sebelum kita masuk ke pelajaran ini ya, kita akan bahas terlebih dahulu secara umum kaidah-kaidah yang terkandung di dalam pelajaran ini ya. Baik, Ushul Lughah jilid 2 dars 16. Baik, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama ya, pembahasan fi'il yuridu. Fi'il yuridu yang disandarkan kepada sebagian dhamir. Teksnya jelas nggak, Umahat? Jelas, Ustadz. Jelas ya? Jelas ya. Oke, kita lanjut. Ini yang pertama ya, pembahasan yang pertama yaitu pembahasan tentang fi'il yuridu yang disandarkan kepada sebagian dhamir. Oke, kemudian yang kedua ada pembahasan warna muannas ya, warna tapi untuk muannas. Nah, warna untuk kata yang muannas. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga alam ma'dul. Oke, yang keempat, nah, ini ada pembahasan tentang perbedaan penulisan Umar dan Amr. Ya, Umar dan Amr. Oke, berikutnya ada pembahasan ma al-mausulah ya. Ma al-mausulah. Ma mausulah ya. Oke, berikutnya ini maknya saya kurungin deh. Nah, oh ya. Oh, ma al-mausulah. Oke. Berikutnya ada pembahasan zu yang dimansub. Ya. Zu yang dimansub. Yang dimansubkan ya, atau yang dinasobkan, sama saja ya. Zu yang dinasobkan. Oke. Berikutnya yang ketujuh ada pembahasan akhor dan ukhro ya. Akhor dan ukhro. Oke.
Kemudian yang ke-8 banyak ya. Banyak juga, Ustaz. Ke-8 ada sebagian jenis ma. Oke. Kemudian yang ke-9 ya, itu ada pembahasan tentang ghairu. Oke, 9 pembahasan. Ya, 9 pembahasan yang insya Allah akan kita bahas di pelajaran yang ke-16 ini. Baik, kita bahas pelan-pelan aja ya, nggak usah terburu-buru. Biasanya kalau buru-buru malah pusing. Kita bahas pelan-pelan aja. Kalau misalnya ada di antara ummahat yang misalnya pusing gitu ya, atau nggak paham, langsung ditanyakan aja ya. Baik, kita mulai dari pembahasan pertama ya, yaitu pembahasan tentang kata yuridu yang dinisbatkan kepada sebagian dhamir. Oke. Bahasan pertama ini ya, fi'il yuridu yang disandarkan kepada sebagian dhamir. Baik. Pertama kita harus paham dulu asal dari kata yuridu ini apa ya. Baik. Kata yuridu ini berasal dari fi'il madi aroda ya. Fi'il madinya adalah aroda. Kemudian fi'il mudhari'nya adalah yuridu. Nah, ini fi'il 4 huruf ya, fi'il yang terdiri dari 4 huruf ya. Aroda ini perhatikan di sini ada hamzah, ada ro, ada alif, ada dal. Ini jelas tulisannya apa kurang gede? Jelas, Ustaz. Saya gedein lagi ya biar lebih jelas. Tunggu. Nah, ini jelas ya, lebih besar ya. Baik. Ya, lebih besar, Ustaz. Makasih. Oke, aroda ini artinya ingin. Ya, yuridu juga sama artinya ingin. Nah, atau kalau bahasa kitanya tuh pengen ya. Pengen atau ingin. Baik, nah kata setelah aroda atau yuridu ya, dia biasanya berposisi sebagai maf'ul bih ya. Misalnya Muhammad ingin apa? Ingin apel gitu ya. Muhammad ingin buku, menginginkan apa misalnya gitu kan, menginginkan uang. Apa yang diinginkan maka dia jadi maf'ul bih, objek yang diinginkan ya. Nah, ingin atau menginginkan sama ya, ingin atau menginginkan begitu. Baik, nah yuridu ini adalah fi'il mudhari'nya. Aroda fi'il madhi, yuridu fi'il mudhari'. Oke, fi'il mudhari'nya adalah yuridu. Oke, tapi perlu kita ketahui bahwa yuridu ini untuk dhamir huwa ya. Ya, dia ingin gitu ya. Dia ingin, dia menginginkan, dia laki-laki. Nah, kalau dianya perempuan ya, maka menjadi turidu, sama seperti fi'il mudhari pada umumnya
Ya, huruf mudharaahnya diubah ya menjadi ta. Tadinya ya berubah menjadi ta. Nah, turidu. Oke, kalau anta juga sama. Uridu. Ya, turidu. Wah, suara saya balik lagi nih. Baik, yang buka mic boleh di close dulu. Baik. Anta turidu ya. Anti turidina. Ya, sama ya, seperti tunggu, ini harusnya turidina dulu ya. Nah, turidina. Turidina ini anti. Oke, kemudian ana, kalau ana uridu ya. Uridu artinya saya ingin ya. Ana, nahnu nuridu. Nuridu ini nahnu. Nah, ini ya. Nah, ini beberapa perubahan ya kata yuridu ketika disandarkan kepada sebagian dhamir. Ya. Sama seperti fi'il mudhari pada umumnya yang 3 huruf ya. Ya. Bedanya kalau yang 3 huruf itu huruf mudharaahnya harokatnya fathah. Ya. Jalasa yajlisu gitu ya. Ya-nya fathah. Nah, tajlisu, tajlisina, ajlisu, najlisu. Nah, kalau yang 4 huruf mudharaahnya tetap sama, cuma harokatnya aja yang berbeda ya. Kalau yuridu artinya dia ingin, dia laki-laki. Huruf mudharaahnya pakai ya, yuridu. Oke, kalau hiya dia perempuan menginginkan atau ingin, maka bahasa Arabnya adalah turidu, pakai huruf ta di sininya ya, huruf mudharaahnya adalah huruf ta. Anta juga sama, turidu juga. Jadi anta dengan hiya itu sama. Ya, yang membedakan adalah konteks kalimatnya ya. Oke, berikutnya kalau anti turidina. Ana uridu, nahnu nuridu. Ya. Ya, contoh dalam kalimat misalnya madza yuridu Ahmadu misalnya. Apa yang diinginkan oleh si Ahmad gitu ya. Jawabnya yuridu Ahmadu al-kitaba. Al-kitaba al-jadida misalnya. Tuh, ya. Apa yang diinginkan oleh Ahmad? Ahmad ingin buku yang baru. Ya. Jadi yang diinginkannya ini statusnya menjadi objek atau maf'ul bih. Ya. Ahmad menginginkan apa? Menginginkan kitab, menginginkan buku. Maka bukunya ini harus dimansub. Ya. Harus dimansubkan. Yuridu Ahmadu al-kitaba. Nah, jadi mansub. Nah, kalau al-jadidanya ini sebagai naatnya ya. Nah, naat dari al-kitaba. Nah, kalau misalnya kita ganti kamu, apa yang kamu inginkan? Madza turidu. Tuh,
tuh, itu bahasa Arabnya. Mada turid, kamu mau apa? Ya, jadi kalau kita nanya kepada satu orang laki-laki, apa yang kamu mau? Ya, kamu mau apa? Mada turid. Mada turid. Kalau kamunya perempuan, jadi mada turidina. Ya, mada turidin. Apa yang kamu inginkan? Uridu al-qalam, misalnya gitu ya, al-qalama, ya, saya ingin pulpen, ya. Jadi kalau kita pengen nanya ke seseorang itu seperti itu caranya, ya, mada turid atau mada turidin, ya, apa yang kau inginkan. Oke, paham ya? Cuma segitu aja sih sebenarnya, enggak di sini penulisnya enggak ingin mendetailkan pembahasan aroda, karena ini salah satu fiil yang memiliki huruf ilat, ya. Jadi yang di sini ditekankan itu hanya sekedar ngasih tahu kalau ingin, bahasa Arabnya itu adalah yuridu, gitu ya. Dan yuridu ini bisa di tasrif. Tasrifnya tuh seperti ini ya, yuridu, turidu, turidina, uridu, nuridu. Nah, hafalkan aja dulu seperti ini. Nanti ketika kita mulai mendetail pembahasan tentang huruf-huruf ilat, baru bisa tahu kenapa kata aroda ini bisa berubah jadi yuridu. Nah, itu nanti akan ada pembahasan detailnya, ya. Yang diinginkan di sini hanya kita tuh tahu, pembelajar tuh tahu kalau kita mau menerjemahkan saya mau apa gitu kan. Nah, saya mau buku, uridul kitabah, pakai fiil ini, ya, pakai fiil ini, yuridu, turidu, turidina, uridu, nuridu. Oke, ini yang pertama ya, ya, fiil yang disandarkan kepada sebagian dhamir. Oke, berikutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu pembahasan tentang warna untuk kata yang muannas, ya. Baik. Ini kita bahas ringkas saja ya. Ya, karena kan ini kaidah mujmal aja sebagai muqaddimah sebelum kita memasuki pelajaran 16 ini. Baik. Warna-warna dulu udah pernah kita bahas nih, warna-warna ya. Ada warna merah, warna biru, warna hijau, warna kuning dan seterusnya. Ya. Tapi warna-warna yang kita pelajari itu adalah warna untuk kata yang mudzakkar. Ya. Warna yang mudzakkar. Nah, disinilah kita mulai dikenalkan warna yang muannas, ya. Warna yang muannas. Baik. Kita buat dulu daftar warnanya ya. Pertama hitam, ya, atau warna pelangi dulu ya, merah, oke, kuning, hijau, biru, oke, hitam, putih. Ini ya yang sudah kita pelajari. Ada lagi nggak? Cuma ini kalau nggak salah ya, yang kita pelajari itu warna-warna itu cuma ini aja. Baik, untuk merah ya, kita waktu itu pernah mempelajari warna merah, bahasa Arabnya adalah ahmar. Ahmaru apa ahmarun? Ahmaru ya, isim goiru munsharif. Ya, tidak boleh ditanwin atau mamnu' minas sharaf. Ya, terlarang tanwin. Ini merah untuk mudzakkar. Oke, merah untuk mudzakkar. Tunggu, tanda ini di mana ya? Tunggu, saya nebak-nebak dulu. Ah, ini dia. Tanda garis miring. Ah, di huruf L berarti ya. Oke. Nah, untuk muannasnya hamra. Hamra'u. Hamra'u itu merah juga, tapi untuk muannas. Nah, untuk muannas. Misal kalau kita mau katakan buku merah gitu ya, kitabun ahmar.
Ya, kitabun ahmar karena kitab mudzakkar. Nah, kalau kita ganti misalnya mobil merah. Nah, bahasa Arabnya sayyaratun hamra. Bukan sayyaratun ahmar, tapi sayyaratun hamra. Ya, paham ya, umat ya, ngikuti wazan fa'la. Nah, fa'la'u. Nah, hamra'u. Nah, ngikuti wazan itu. Oke. Kemudian kuning, mudzakarnya. Siapa yang masih ingat? Apa bahasa Arabnya kuning? Kuning asfaru. Asfaru. Ya. Asfaru. Oke. Muannasnya ngikuti wazan fa'la'u. Jadi apa? Sofra'u. Ya, betul ya. Sofra'u. Ya. Jadi ngambilnya dari huruf kedua. Asfar huruf keduanya kan sod. Nah, berarti mulainya dari sod nih. Sofra'u. Ya, oke. Hijau, mudzakarnya apa? Akhdaru. Oke. Sekarang muannasnya, ayo. Hadra'u. Apa? Kho. Hadra'u. Khadra'u. Nah, begitu ya. Baik. Biru, apa bahasa Arabnya? Biru. Ingat nggak? Azraku. Ya. Azfar ya. Azroku. Artinya hitam, aswadu. Azraku muannasnya apa? Zarqa'u, betul. Ya. Oke, hitam sekarang. Hitam apa? Aswadu. Aswadu. Apa? Oke. Muannasnya apa? Sauda'u. Sauda itu hitam. Aswad juga sama, hitam. Ya. Habbah itu artinya biji. Habbah artinya bukan. Itu mahaba. Haba mansura itu debu, lain lagi. Debu yang berterbangan. Ya, beda. Habbah ini begini. Habbatun. Tuh. Habbatun itu artinya benih ya, benih atau biji. Habbah. Nah, kalau biji hitam habbah sauda, karena habbah ini muannas. Nah, kalau mau dikasih al berarti harus sama-sama dikasih al karena naat ya. Al habbatu as-sauda. Sauda'u. Nah, begitu. Ya, cara nulisnya begitu. Al-habbatus sauda. Ya, artinya biji hitam. Ya, atau jintan hitam ya. Al-habbatus sauda itu jintan hitam. Oke, sekarang putih. Apa bahasa Arabnya putih? Abyad, betul. Ya. Abyadu. Oke, sekarang ubah ke muannas jadi apa? Bayda'u. Jadi bayda'u. Oke, paham ya? Nah, tinggal
dikiaskan warna-warna yang lain ya. Tapi yang lumrah dipakai kan ini ya. Lumrah dipakai ini ya warna-warna ini, merah, kuning, hijau, biru, hitam, putih. Ya. Selebihnya kan banyak banget tuh warna ya. Ya, apalagi kayak perempuan itu hafal banget warna-warna yang detail-detail itu ya. Kalau saya malah nggak ngerti, ada warna Tosca lah, ada warna navy, macam-macam ya. Kalau Itu nggak bisa diharapin ya Ustadz ya, emak kalau kayak tahu gitu itu ya. Ini warna Warna biru turunan gitu, Ustadz. sama warna ini kan kalau laki-laki sama aja, ini biru semua gitu ya. Kalau emak tahu, oh, ini beda, yang ini agak muda namanya beda lagi gitu. Nah, kita ambil yang umum aja ya. Secara umum warna-warna pokok lah ya. Warna-warna pokok itu merah, kuning, hijau, biru, hitam, putih. Nah, ini. Terus warna-warna lain kan kombinasi dari warna-warna ini gitu ya. Kayak misalnya kalau merah dicampur kuning jadi oranye gitu ya. Nah, itu warna turunan. Ya, warna turunan. Kita pelajari warna pokoknya dulu. Ya. Yang warna turunan nanti ada lagi kayak ungu gitu. Itu kan warna turunan itu. Ya. Baik. Nah, ini dihafalin ya, Ummahat ya. Ya, ahmar, hamro, asfar, sofro, akhdar, khodro, azraq, zarqo, aswad, sauda, abyad, baydo. Ya, jadi jangan kita bilang misalnya sayyaratun abyad, mobil putih, salah. Ya, sayyaratun baydo. Ya, itu yang betul. Ya. Sayyaratun azraq, salah. Yang betul sayyaratun zarqa. Gitu. Berarti untuk warna kita mesti ingetin nggak harus pakai tamar butoh belakangnya Ustadz ya? Enggak. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Jadi di sini kita pelajari lagi penanda muannas. Ya, penanda muannas di sini bukan ta marbutoh. Ya, tapi hamzah yang ada di sini. Ya, hamzah yang ada pada kata berwazan fa'la, maka hamzah di situ adalah penanda muannas. Ya, jadi penandanya bukan ta marbutoh. Penandanya adalah hamzah. Ya, hamzah yang ada di akhir ini ya. Baik. Pokoknya kata yang mengikuti wazan fa'la dan sebelumnya af'al, ya, mudzakarnya af'al, muannasnya fa'la, gitu ya. Maka fa'la di sini jatuhnya muannas dia. Ya, bukan dikasih tamarbut atau ahmar jadi ahmaroh, gitu ya. Asfar jadi asfaroh. Enggak begitu. Ya, tapi diganti dia ya, mengikuti wazan yang lain. Sama seperti kaslan jadi kasla. Ya, itu kan beda, bukan kaslan jadi kaslatun, enggak. Ya. Atau kaslan kaslanatun, enggak begitu, ya. Tapi dia lain wazannya. Nah, warna juga begitu. Dia dimasukkan ke wazan yang lain. Ya. Misalnya mudzakarnya af'alu, ahmaru ya kan? Nah, muannasnya masuknya ke wazan fa'la. Ya, fa'la'u. Ya, fa'la'u. Ya, begitu ya. Baik, paham nih untuk warna? Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah paham ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, alam ma'dul. Nah, yang ketiga alam ma'dul. Nah, ini penting ya. Oke, alam ma'dul. Baik, alam ma'dul itu nama. Alam itu kan nama ya. Ya. Alam itu artinya nama ya. Ma'dul itu artinya yang dilencengkan, yang melenceng ya. Boleh juga kita
kita artikan biar gampang Ustaz. memahaminya. Nama yang diplesetin gitu. Oh iya, plesetan. Nah, diplesetkan namanya. Kayak contohnya ya. Contohnya misalnya nama Umar ya. Nama Umar. Umar itu kan dari Amir. Ya, asalnya Amir. Nah, terus berubah menjadi Umar. Nah, diplesetin. Ya. Amir diplesetin jadi Umar. Orang Indonesia juga sama kan? Sering meleset-plesetin nama ya. Iya, orang Indonesia tuh ada yang namanya bagus-bagus Abdullah gitu, dipanggilnya Bedul. Nah, Bedul dipanggilnya Bedul ya. Padahal namanya bagus Abdullah gitu ya. Yusuf dipanggilnya Ucup. Nah, begitu ya. Sama, di dalam bahasa Arab itu ada nama yang diplesetin. Umar itu asalnya dari kata Amir, diplesetin jadi Umar. Nah, gitu ya. Nah, si Umar ini karena nama hasil plesetan, maka dia isim ghairu munsharif. Ya, tidak boleh ditanwin. Ya. Kalau ditanya alasannya apa? Karena ini Umar ini hasil plesetan dari Amir gitu. Atau bisa dikatakan alam ma'dul. Ya, alam ma'dul. Oke, paham ya? Muhat ya? Umar seperti itu. Umar ya asalnya dari Amir. Habil contohnya. Habil Habil diplesetin jadi Hubal. Nah, Hubalu. Nah, Hubal ini kemudian dijadikan nama berhala ya. Nama berhala yang dibawa oleh siapa itu? Yang pertama kali membawa berhala ke kota Mekah. Oh iya, yang pedagang itu ya Ustadz ya? Dia pertama berkunjung ke Syam, terus ngebawa berhala gede namanya Hubal. Nah, Hubal ini asalnya dari kata Habil, diplesetin jadi Hubal. Habil ya anaknya Nabi Adam. Nah, Habil asalnya Habil terus jadi Hubal. Gitu. Diplesetin ya. Oke, kemudian Zahil. Nah, berubah jadi Zuhalu. Nah, biasanya alam ma'dul ini ngikuti wazan fu'alu. Ya, Umaru, Hubalu, Zuhalu. Zuhal ini nama planet ya. Planet Saturnus kalau nggak salah. Planet Saturnus bahasa Arabnya Zuhal. Planet yang ada cincinnya itu. Itu bahasa Arabnya Zuhal. Amr bin Luhai, Ustaz. Oh iya, Amr ibn Luhai yang ngebawa ini ya, yang ngebawa Hubal ini. Ya berhala Ustaz. Tadi wazannya apa Ustaz? Fu'al, ini kan bisa kelihatan Umar, Hubal, Zuhal. Zuhal ini nama planet ya, planet Saturnus. Nah, Umar ini nama orang. Oke, Hubal ini nama berhala ya, nama berhala. Kemudian Zuhal ini nama planet. Nah, ini ini hasil plesetan dari kata yang lain ya. Asalnya dia berasal dari kata yang lain terus diplesetin.
Nah, kata yang hasil plesetan seperti ini namanya alam ma'dul, dan dia termasuk dari isim ghairu munsharif. Gitu. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Sekarang yang keempat, perbedaan penulisan Umar dan Amr. Oke, perbedaan penulisan Umar dan Amr. Baik, kadang-kadang ini masih ada yang salah nih ya, nulis Umar sama nulis Amr itu suka salah ya. Baik, ini hati-hati ya. Oke, kalau Umar, nah, nulisnya Ain Mim Ro gitu ya. Umar, Umaru, nah, Umaru begini ya. Kalau Amr gimana? Ain Mim Ro Waw. Oh, Umarun. Amrun. Amrun. Nah, Amrun ya. Jadi ditambahkan huruf wawu ya, huruf wawu. Beda, oh yang dulu cerita yang bedanya ada wawunya itu ya Ustaz? Iya ya, ini wawu, yang ini nggak ada wawunya ya. Iya. Amr dengan Umar, bedanya Umar nggak pakai wawu, Amr pakai wawu ya. Dan Umar itu termasuk isim ghairu munsharif. Tadi ingat ya, alasannya karena dia plesetan dari Amir. Kalau Amr memang nama asalnya udah Amr, makanya dia ditanwinkan Amrun begitu. Tapi ya, dia harus ditambahkan huruf wawu. Fungsi wawu di sini adalah membedakan antara Umar dengan Amr. Ya. Nah, ini setahu saya ya, kata yang tanwinnya ada di huruf sebelum terakhir. Iya, biasanya kan huruf terakhir ya Nah, Ustaz. biasanya tanwin itu ada di huruf terakhir. Asalnya ini memang terakhir begini, Amrun asalnya. Cuma kan kalau ditulis kayak gini, nggak bisa kita bedakan Umar dengan Amr. Nah, makanya ditulis wawu di sini. Kasih wawu Kasih biar ada wawu, bedanya Ustaz. biar beda antara Umar dengan Amr. Baik, ini dalam keadaan marfu ya. Dalam keadaan marfu. Marfu kan pakai dhammah ya. Oke. Kalau majrur gimana? Kalau majrur. Umaru jadi apa? Umaru jadi Umaro, betul ya. Ingat isim ghair munsharif kalau di majrur pakai fathah ya. Di majrur pakai fathah. Mansubnya juga pakai fathah ya Ustaz? Iya, maksudnya juga pakai fathah. Nah, Amron ya, Amron di sini berganti jadi alif. Wawunya. Wawunya berganti. Kalau di majrur. Oh, afwan. Ini kalau mansub, Amrun. Ini kalau dimansub ya, afwan. Tunggu. Dia tetap enggak berubah wawunya, dia cuma Berubah. harokatnya aja. Jadi Amron. Ini Amrin, Oh, Amrun jadi Amrin, ini tanwinnya nggak bisa nongol nih. Ini tanwin ya, Mahat ya. Ini tanwin ya. Pokoknya di bawah ro ini tanwin, dia nggak bisa keluar, nggak bisa muncul ininya tanwinnya. Pokoknya Amrin, tapi di sininya wawu tetap. Ya, karena kalau Majrur ya Ustaz.
Kalau Umar ini kan isim ghairu munsharif, majrurnya pakai fathah. Kalau Amr ini bukan isim ghairu munsharif, jadi amrun ketika majrur jadi amrin gitu. Dan ininya tetap wawu. Ya. Ya, ininya tetap wawu. Oke, sekarang kalau mansub. Mansub. Nah, kalau mansub. Alif. Iya. Sininya Umaro tetap ya. Di sininya Amron. Amron pakai alif ya. Nah, berubah wawunya jadi alif. Nah, baik. Ini kaidahnya udah begini dari sononya ya. Jadi amrun ketika marfu ujungnya ada wawu, amrin ketika majrur ujungnya tetap wawu, amron ketika mansub ujungnya harus alif. Mansubnya dengan alif. Enggak, mansubnya dengan fathah, fathatain. Tapi untuk bedain sama itu ya, Ustaz. Betul ya, untuk membedakan antara Umar dengan Amr ya. Oke, paham ya? Ya, insyaallah. Ustaz. Jadi yang tak bisa terbedakan maka dimunculkan wawu. Yang dia bisa terbedakan dengan sendirinya maka tidak butuh wawu lagi. Itu wow. Tidak butuh wawu. Wow. Nah, coba perhatikan di sini Ummahat, kalau nggak ditambah wawu jadi apa? Bingung ya. Amrun dengan Umar ini akan membingungkan, maka harus ditambah wawu. Wow. Wow. Nah, Umar dengan Amrin juga sama, membingungkan, nggak bisa membedakan Umar dengan Amr nanti karena sama, maka tambah wawu lagi. Kalau Amron memang sudah ada alif. Iya. Ya. Ya, Kata kalau jelas. fathatain kan ujungnya ada alifnya, maka tidak Iya. butuh lagi wawu. Paham ya? Muhammadun misalnya, kita mau katakan Muhammadun gitu kan. Kemudian kalau di majrur Muhammadin. Nah, kalau mansub Muhammadan. Muhammad dan memang ada alif. Iya. Memang ada alif. Kalau dia itu berharokat fathah ya, fathatain, memang harus selalu diakhiri oleh alif. Begitu juga Amron. Amron itu udah dikasih alif gitu dari sononya ya. Jadi kalau udah kayak gini kan udah terbedakan antara Umar dengan Amr, maka tidak butuh lagi wawu. Oke, paham ya? Jadi wawu ini dimunculkan ketika dia dibutuhkan saja. Kalau dia udah nggak dibutuhkan, kita udah bisa nih membedakan antara Umar dengan Amr, ya udah nggak butuh wawu lagi. Gitu. Ini kalau ada harokatnya enak nih bisa. Kalau nggak ada harokatnya gimana? Ya. Tetap bisa terbedakan. Nah, ini Umar, yang ini Amr. Tuh. Meskipun tanpa wawu, dia sudah bisa terbedakan dengan sendirinya. Beda dengan yang majrur dengan marfu, dia memang membutuhkan wawu. Ya, pokoknya kalau udah diakhiri dengan fathatain, maka harus diiringi dengan alif ya. Harus diiringi dengan alif, kecuali pada ta marbutoh. Ya, kalau ta marbutoh nggak perlu ada alif setelahnya. Ya, kita mau bilang sayarotan misalnya, sayarotan, udah gini aja, nggak perlu dikasih alif. Nah, nggak perlu dikasih alif kayak gini, enggak. Nah, tapi selain ta marbutoh, ya maka dia harus dikasih alif. Oke, paham sampai sini? Insyaallah. Bedanya Umar sama Amr. Insyaallah. Oke. Baik, kemudian kita masuk ke
pembahasan berikutnya ma al mausulah. Ma al mausulah. Baik, sebelumnya kita sudah pernah dengar kata mausul ya. Nah, ada istilahnya pernah kita pelajari itu sebelumnya, isi mausul gitu ya. Iya. Isi mausul. Ya, isi mausul sambung. artinya apa? Nyambung ya? Kata sambung. Iya. Alladzi kan? Ya, alati. Alladzi, nah itu isim mausul ya. Iya. Nah, di sini ada ma al mausulah. Ya. Ma al mausulah. Ya. Ya artinya sama, alladzi juga. Yang. Ma yang artinya yang. Tuh. Ma yang diartikan yang, ma yang diartikan alladzi. Ya, maknanya alladzi ini ma ini. Ya. Iya. Jadi alladzi dibuang diganti dengan ma gitu. Nah, itu namanya ma al mausulah. Mausul. Ya, baik, kita ambil contoh. Misalnya ada pertanyaan begini, madza ta'kulu? Madza ta'kulu ya Hamid? Apa artinya ini? Madza ta'kulu ya Hamid? Apa yang kau makan wahai Apa Hamid? yang kamu makan? Apa yang kamu makan wahai Hamid? Kata si Hamid, akulu ma ta'kulu. Akulu ma ta'kul. Apa artinya? Saya tidak makan apa-apa ya Ustaz. Akulu ma ta'kulu. Kan? Akulu apa akulu? Aku makan apa yang kamu makan. Nah, begitu. Apa yang kamu makan. Aku makan yang kamu makan. Kamu makan. Ma di sini artinya yang. Nah, jadi maknanya ya Bukan tidak ya? bukan. Nah, inilah ma mausulah namanya. Ya, maha penghubung itu. Jadi artinya di sini ya, asyai yang kamu makan. asyai alladzi ta'kulu. Nah, ini artinya. Akulu ma ta'kulu artinya asyai alladzi ta'kulu. Asyai artinya sesuatu. Sesuatu yang kamu makan. Saya makan sesuatu yang kamu makan. Gitu. Jadi ma di sini diartikan yang ya. Ya. Kalau yang berarti kan sama dengan alladzi. Jadi ini bukan asyai'u, asyai'a ya. Karena kan akulu. Jadi akulu ma ta'kulu artinya akulu syai' alladzi ta'kulu. Itu. Ya. Nah, ini yang disebut dengan ma al mausulah. Ya. Contoh di Al-Qur'an. La a'budu Ma. ta'budun. ma ta'budun. Iya benar. La a'budu ma ta'budun. La a'budu, aku tidak menyembah ma Apa yang ta'budun, kalian sesuatu sembah. yang kalian sembah. Gitu. Kalian sembah. Ma di sini ma apa? Ma al mausulah. Mausul. Mausul. Ma al mausulah. Ya, atau di surat Shaf ada ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lima Jangan berkata apa yang tidak kamu lima taquluna ma la taf'alun. Nah, insyaallah bisa diterjemahin nih. Ya. Lima itu artinya kenapa, ya kan? Limaza. Lima taquluna. Kenapa kalian katakan?
Apa la taf'alun, yang tidak kamu yang kerjakan. tidak kalian kerjakan. kerjakan? Nah, kenapa kalian mengatakan sesuatu Apa yang tidak kalian kalian kerjakan? Ya, jadi omdo ya, omong doang. Ya, banyakan ngomong tapi tidak dikerjakan. Ya, orang kenapa kalian mengerjakan sesuatu? Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Di surat apa tuh? Surat As-Saff ayat pertama ya. Surat As-Saff ayat pertama. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah kalau kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Ya. Ayat 2 ya. Ayat 2. Surat As-Saff ayat 2. Oke, paham sampai sini ya. Ini mausulah namanya. Ma yang maknanya adalah alladzi, ya, diartikan itu yang ya. Baik. Kita lanjut. Berikutnya zu yang dinasobkan. Zu yang dinasobkan. Oke, ini yang berikutnya yang keenam, zu yang dinasobkan. Zu kita pernah belajar dulu, masih ingat nggak? Asbab khamsa. Iya, artinya apa? Nyai ya. Memiliki ya. Memiliki, mempunyai. Ya. Kita buat contoh kalimat dulu ya. Pakai zu dulu baru nanti kita mansub. Nah, contohnya Indi gitu ya. Saya punya apa misalnya daftarun. Saya punya buku tulis. Ya, Indi daftarun zu. Nah, zu apa nih? Warokin, yang memiliki kertas yang bergaris, misalnya musattarin. Zu warokin musattarin. Saya punya buku tulis yang memiliki kertas yang bergaris gitu ya. Oke, sekarang kalau indinya saya ganti jadi uridu. Ya. Uridu tadi apa? Saya ingin. Nah, saya ingin. Saya ingin. Bukan Indosat ya, beda ini. Uridu, saya ingin apa? Buku tulis yang bergaris, buku tulis yang memiliki kertas bergaris gitu ya. Buku tulis yang memiliki kertas bergaris. Uridu daftaron dong. Daftaron. Kan nggak ada alif lamnya. Jadi mansub ya. Iya. Za. Nah, zunya jadi za karena dia naat dari daftaron yang mansub. Ya, za warokin musattarin. Oke. Ini kasrotain ya, musattarin, cuma tanwinnya nggak kelihatan di sini. Pokoknya musattarin di tanwin. Ya. Karena naat dari warok ya. Musattor artinya apa? Bergaris. Musattor. Musattor ada garisnya gitu. Mistoroh, tahu mistoroh penggaris ya? Nah, itu satu akar kata. Kalau bahasa Palembang emang mistar, Ustaz. Iya benar. Mistar ya? Garis mistar. Ya. Iya. Bukannya mistar itu mistar gawang? Kalau Palembang mistar garis. Oh, beda lagi ya.
Dari bahasa Arab. Oh, dari bahasa Arab ya. Ya ada beberapa. Ustaz, akan mau tanya Ustaz. Pada kalimat yang kedua kan uridu daftaron, di situ kan sebagai maf'ul bih ya, daftaron itu. Ya. Nah, kemudian kalau yang atas itu susunan kalimat apa? Apa tuh? Ismiyah ya, Ustaz. Yang atas. Yang atas. Oke. Yang atas itu sebenarnya ada khobar yang didahulukan. Didahulukan ya. Indi itu khobar. Iya. Daftarun itu mubtada. Oh. Jadi asalnya begini, asalnya ya. Kalau dibalik begini. Ad-daftaru dzul waraqil musattari indi. Ya, indinya di belakang. Indinya jadi khobar. Nah, begitu. Buku yang memiliki kertas bergaris itu, ini kan masih belum lengkap ya. Ya. Nah, Indi punya saya, gitu ya. Atau milik saya, atau di sisi saya, itu khobarnya. Khobar syibul jumlah ya. Iya, iya. Gitu. Nah, khobar syibul jumlah ingat dulu pernah kita bahas ya, dia bisa didahulukan. Ketika dia didahulukan mubtadanya boleh nakiro. Ada. Nah, udah jelas ya. Jadi daftarun itu dia mubtada. Mubtada yang diakhirkan gitu ya. Mubtada yang diakhirkan dan dia boleh nakiro. Boleh nakiro. Ya, boleh nakiro. Ada beberapa kondisi mubtada itu boleh nakiroh ya. Ya. Salah satunya dia diakhirkan kayak gitu boleh nakiro, atau dia disifati. Ya, dia disifati. Daftarun jamilun. Nah, gitu, ada sifatnya. Itu boleh. Daftarun jamilun alal maktabi. Manut ya. Manut. Ya, disifati dia boleh ya. Dan sifatin. Dia boleh nakiro. Ya, tapi kalau nggak disifati ya jangan ya. Ya harus ma'rifah. Oke, paham sampai sini? Nah, ini kondisi zu ketika dimansub. Ya, dinasobkan. Nah, ketika dia marfu, marfunya pakai wawu. Ketika mansub, mansubnya pakai alif. Ya. Marfu pakai wawu, penandanya ya. Mansub pakai alif. Mansubnya pakai alif. Biasanya kan kata pada umumnya kalau marfu pakai dhammah ya. Mansub pakai fathah, pakai harokat. Kalau zu ini enggak, dia pakai huruf. Enggak pakai harokat. Zu ini i'rabnya pakai huruf. Karena i'rab ada dua, ada kata yang di i'rab pakai harokat, ada kata yang di i'rab itu pakai huruf. Nah, salah satu kata yang di i'rab pakai hurufnya ini zu. Jadi marfunya dia pakai huruf wawu, mansubnya pakai huruf alif. Nah, paham ya? Oke, lanjut. Berikutnya akhor dan ukhra. Akhor dan ukhra. Jangan dipusingin dulu ya. Maksudnya ini kan hanya sekedar gambaran umum ya. Nanti pendetailannya itu implementasinya, aplikasinya itu ada di hiwarnya nanti. Ya, ada di percakapannya itu baru nanti kita ngelihat yang udah dijelasin secara umum ternyata penerapannya di sini nih gitu ya. Nah, di sini nih nanti ada nih penerapan semua kaidah-kaidah yang kita jelasin ini. Ya, jadi kita jelasin secara mujmal aja, secara umum aja ya. Baik, akhor dan ukhra. Ya, akhor itu sebenarnya bentuk mudzakkar dan ukhra muannasnya. Jadi akhor dan ukhra itu artinya sama, yang lain artinya. Ya, yang lain.
Tapi perbedaannya ini hanya di mudzakkar dan muannas aja. Ya, muannas dan mudzakkar saja. Contoh, tampil contoh ya. Untuk yang mudzakkar, dulu yang akhir ya, contohnya. Ghoba artinya goib, nggak hadir. Ya, ghoba, fiilnya ghoba. Ya. Ghoba Ammarun gitu ya. Ammarun al-yauma, atau ghoba al-yauma gitu ya. Ghoba al-yauma Ammarun wa talibun akhar. Begitu penerapannya. Ghoba al-yauma Ammarun wa talibun akharu. Hari ini tidak masuk. Siapa yang tidak masuk? Ammar dan siswa yang lain. Talibun akhar. Talibun akhar. Akhar artinya yang lain. Baik, sekarang kita ganti jadi muannas. Ammarnya kita ganti jadi Maryam misalnya. Yo, jadi gimana nih? Ammarnya kita ganti jadi Maryam. Maryamu. Gobat dong ya. Gobatil yauma Maryamu wa talibatun ukhra. Ya. Ukhra. Ya. Ukhra, domahnya nggak kelihatan. Ya. Ro pakai ini ya, pakai alif bengkok. Ini u ya, domah ini, cuma nggak bisa muncul ini. Domahnya nggak tahu ya, saya ketik domah nggak keluar dia. Pokoknya di atas hamzah ini ada domah, bacanya ukhro dipanjang. Ukhro ini bentuk muannas dari akhar. Khor hamzahnya panjang ya? Panjang. Panjang. Ya. Maryam wa talibatun. Akhor bacanya panjang A-nya ya. Bukan kaidah yang itu ya Ustaz, waktu itu apa tuh kalau bertemu dua apa tuh di itu ya ada Dua hamzah. Memang dari sananya ada begini. Akhor memang dari sananya sudah panjang. Akhor. Bukan badal. Bukan badal. Akhro. Ya. Itu tadi goba itu fi'il madhi ya Ustaz. Goba fi'il madhi artinya goib, tidak hadir. Tidak hadir itu kan pekerjaan juga. Iya. Fi'il juga kan? Nah, goba lawannya apa? Hadoro. Hadoro itu hadir. Artinya dia datang hari ini. Tapi kalau ini tidak datang, goba. Madi ada huruf ilat. Sama kayak kola ya. Kola itu sama kayak gini juga, 3 huruf tapi ada ilatnya. Iya, huruf ilat. Itunya amarnya apa Ustaz? Amarnya gib. Amarnya gib. Oh. Amar apa itu? Ghoba ya ghibu. Gib. Rib. Gib. Oh. Amarnya. Gib. Goiblah kamu gitu ya. Goiblah kamu. Maksudnya jangan masuk ya. Jarang dipakai ya. Jarang dipakai. Biasanya kalau nyuruh supaya nggak masuk pakai yang nahi. La tahdur.
Ya, gitu. jangan. La tahdur Jangan anta. hadir ya. La tahdur Jangan hadir. hadal fasl gitu ya. Jangan, nggak usah hadir sore ini gitu ya. Gurunya galak misalnya gitu. La tahdur pakai apa? Pakai fiil nahi. Nah, jarang yang nyuruhnya gitu. Hilanglah kamu gitu ya. Atau gaiblah kamu, kayaknya nggak enak gitu ya, jarang dipakai juga. Nggak lumrah lah ya. Nah, fiil mungkin umahat ada yang bingung kok fiil amr begini gitu ya. Nah, ini kalau ada ilatnya. Kalau ada ilatnya itu lain cerita. Kayak kola jadi kul. Nah, itu lain, memang belum kita pelajari. Fiil amr yang baru kita pelajari itu fiil yang sahih semua, yang tidak ada huruf ilatnya. Kayak jalasa ya kan? Itu kan nggak ada huruf ilatnya. Ijlis. Ya, doroba idrib. Zahaba idhab. Ya, roja'a irji. Ya, begitu. Tapi kalau kayak kola, itu belum. Ya. Meskipun tahu ya kan, kul artinya, katakanlah. Ghoba Sama kayak jadi do beli. juga ya, Ustaz. Do juga sama. Do itu fiilnya mahmuz. Fiil ilat juga tapi ilatnya ada di awal. Wadoa. Ya, wadoa jadi do. Nah, pokoknya ini nanti aja deh, memang belum dipelajari ya. Buat misal. Belum dipelajari yang ini, nanti aja ya. Kita fokus ke sini dulu ya. Akhor dan juga ukhro ya. Akhor dan ukhro. Takutnya ini aja pusing, tambah yang baru lagi yang nggak ada pembahasannya di sini ya, nanti tambah pusing. 7 keliling. Coba terjemahin ya. Saya telah hafal surat Ar-Rahman misalnya, dan surat lainnya. Ayo. Hafid tuh. Ayo. Gimana? Hafiz tuh ya. Iya. Hafidh tu. Hafidh Suratul Rahmani. Suratul Rahman. Rahmana. Surah. Surata dong. Surotal. Kan maf'ul bi. Surotal. Suratar. Rahmani. Suratar. Rahman. Rahmani. Rahmanu. Rahmana. Rahmani. Mudhaf ilaih, betul. Wa suratan kan muannas ya. Kan muannas, surah ini muannas ya. Hafidtu suratar rahmani wa suratan ukhra. Ini buku saya dan saya memiliki buku yang lain. Ayo terjemahin. Hazihi kitab. Kok hadihi? Hadza dong. Ada kitabi. Wah. Wali. Kitabun. Akharu. Ya. Wali ya bukan. Enggak bukan ya. Orang yang berbalik siapa? Siapa yang berbalik ya? Ayo siapa? Ayo siapa nih yang open mic? Saya open mic. Yang open mic siapa nih ya? Oke, sudah. Kalau open mic nggak balik nggak masalah ya. Ini kadang ada yang open mic ngebalik suaranya jadi mengganggu. Baik, paham sampai sini penggunaan akhir dan ukhra. Seperti ini ya. Aplikasinya kayak gini ya. Nanti lebih detail lagi ketika kita masuk percakapan ya. Ketika kita masuk percakapan, kita nanti bisa lebih detail lagi. Baik, paham sampai sini umat untuk akhir dan ukhra? Insyaallah. Baik, kita lanjut 8. Sebagian jenis-jenis ma.
Oke, ma ada banyak ya. Ya, yang udah kita pelajari ma ada banyak. Ma macam-macamnya itu yang pertama ada istifhamiyah. Ma yang digunakan untuk bertanya. Ma hadza, nah itu istifhamiyah. Oke, kemudian ada ma apa lagi? Nafiyah. 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 Kalau istifhamiyah ya-nya tasydid ya. Kalau nafiyah enggak. Tidak nafiyah enggak, nafiyah biasa. Ya, tidak pakai tasydid. Makanya ya-nya satu ya, kalau yang sini ya-nya double. Oke, lanjut. Yang ketiga ma Yang tadi Ustaz, mausul. ada Mausulah. sebelum mausulah. Udah kita bahas juga. Ta'ajjubiyah. Oh iya, masya Allah. Ya ma ajmala hadal Lupa ya. jabal gitu ya. Alangkah indahnya gunung ini. Gitu. Ma akbaro hadhihi safinah, ya alangkah besarnya kapal ini gitu. Ya. Paham ya? Satu lagi. Ma Nah, gimana cara membedakannya ya? Itu mak tuh bermacam-macam mak. iya. Yang membedakannya bingung ya. Yang membedakannya yang konteks. Nah, yang membedakannya konteks kalimat ya. Coba kita lihat di sini. Kalau ini apa nih, Mahat? Nah, Itu istifhamiyah. Nah, hadza. ada nggak keder kan? Meskipun ada banyak ada tanda namanya, ada banyak jenisnya, kita nggak keder kalau kita tahu konteksnya gitu. Ya, pertanyaan. Ma indi sayyaratun misalnya, saya nggak punya mobil. Nah, ini ma Nafiyah. nggak mungkin kita katakan ini ma istifhamiyah kan? Nah, jadi kalau ditanya gimana cara membedakannya, mudah kalau kita tahu konteksnya. Ya, Ya, kalau kita tahu. intinya kosakatanya harus Iya, itu. betul. Kosakata nomor 1. Kosakata nomor 1, kaidah nomor 2. Jangan dibalik. Iya, betul. Jangan dibalik ya. Ada yang sibuk ngafalin kaidah, memahami kaidah, mufrodatnya miskin ya. Miskin mufrodat. Ya, bagaimana mau dipakai kaidahnya kalau nggak ada mufrodatnya? Ya. Jadi mufrodat nomor 1. Mufrodat perkaya, banyakin mufrodat baru kaidah pelan-pelan ya. Iya. Lebih penting mufrodat ya. Lebih penting mufrodat daripada kaidah. Kita misalnya nggak tahu kaidah, tapi mufrodatnya hafal banyak gitu. Kita bisa ngomong insya Allah meskipun ngomongnya mungkin salah-salah. Ya, tapi kalau nggak hafal mufrodat, meskipun kita hafal banyak kaidah, paham cara menerapkannya, nggak bisa ngomong, nggak bisa dipakai kaidahnya gitu. Jadi mufrodat itu harus diprioritaskan. Jadi daripada kita ngafalin memahami kaidah habis waktu lebih kaidah, lebih baik kita habiskan perbanyak waktu kita untuk menghafal mufrodat gitu. Nah, untuk kaidah di nomor 2 kan gitu. Kalau kita mau cepat ya, kuasai bahasa Arab tuh begitu. Jangan fokus ke kaidah dulu, tapi mufrodatnya dulu. Syukur kita bisa bikin kalimat. Salah-salah nggak masalah, namanya masih belajar kan. Ya, misalnya kita katakan al-qalamu maksurin. Ya kan nggak dipukul juga sama orang Arab kan. Nggak marah orang Arab sama kita terus dipukul, enggak ya. Salah paling dibenerin gitu ya. Nah, terus kan artinya berubah nggak kalau saya katakan al-qalamu maksurin? Tidak. Kan tetap artinya pulpen itu patah ya kan? Cuma salah harokat aja. Artinya nggak rusak. Artinya nggak berubah, tetap aja maksurun, tetap aja artinya fatah. Gitu. Jadi mufrodat di Orang Arab pasti paham. Iya. Cuman dia ketawa aja kali ya. Iya, ngetawain aja. Alhamdulillah. Tapi dia tahu orang Indonesia.
Sekarang Orang mereka yang belajar bahasa Indonesia. Ya, belajar bahasa Indonesia banyak tuh yang pengen belajar bahasa Indonesia orang Arab. Ya, kan kalau kita ke ke Haram itu banyak orang-orang yang jualan udah pinter bahasa Indonesia ya. Iya, dia belajar sama kita. Ah iya. Dia mau nggak mau harus bisa. Harus bisa biar laris ya. Baik, satu lagi. Ya, ini jenis-jenis ini cuma pembahasan jenisnya doang ya. Pembahasan jenis-jenisnya aja. Ta'ajubiyah udah tahu lah ya. Mausulah juga udah tahu tadi ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini terakhir. Nah, ghairu. Ghairu artinya selain. Ini sering kita baca di akhir surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghair itu artinya selain. Ya. Misalnya gini. Contoh kalimatnya ya. Contoh kalimatnya. Kapan bagaimana menerapkan kata ghairu pada kalimat. Ya, misalnya begini. Hada al-waraqu musattarun wa dzaka ghairu musattarin. Oh. Nah, kata setelah ghair ini majrur ya. Kata setelah ghair majrur. Ghairu musattarin gitu. Ghairil maghdubi ya kan? Kertas ini bergaris dan yang itu selain bergaris maksudnya tidak bergaris gitu. Ya, bisa pakai ghair, bisa pakai laisa, boleh. Ya, mau ghair boleh, mau laisa juga boleh, nggak apa-apa. Diartikannya selain ya atau tidak bisa Ustaz? Bisa tidak, bisa selain. Pokoknya dia membedakan Bukan dengan yang juga bisa, sebelumnya. Ustaz, ya. Selain Bukan. yang sebelumnya gitu. Ya, ya. Nah, kalau sebelumnya musattor bergaris berarti selain yang bergaris gitu. Berarti tidak bergaris. Baik. Dah, selesai berapa nih? 9 ya? Ya, 9. Contoh lain misalnya, hadal khabar khairun atau sahih gitu ya. Hadal khabar sahih. Ini berita benar gitu ya. Ya, wa dzakal khabar ghairu sahih. Ya. Ghairu sahih. Hoax. Untuk penggunaan ghairu itu apa memang sebelumnya harus ada kalimat positif dulu sebelumnya Ustaz? Ustaz, Bisa juga ini negatif. kan ada kalimat dulu itu kan, apa tuh bertentangan gitu kan ini sepertinya. Apa harus seperti itu? Enggak, Apa bisa sendiri gitu ghairu? bisa. Ya. Tapi sebelumnya ada lawannya gitu. Ada lawannya tapi nggak mesti sama. Ini kan sahih gitu ya. Oh, Nggak mesti sama. iya, Ustaz. Ya, sebelumnya ada lawan dari dia gitu. Kayak di Al-Fatihah. Di Al-Fatihah misal siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Lawannya ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai. Lawan dari yang tadi. Lawan dari yang engkau beri nikmat gitu. Berarti jangan atau bukan jalan orang yang engkau murkai, waladdallin, bukan juga orang yang sesat. Nah, begitu ya. Jadi sebelumnya ada yang dikomparasikan gitu, ada yang dibandingkan. Sebelumnya ada pembandingnya.
Yang ini cakep, yang itu nggak cakep. Nah, itu pakai ghair tuh. Saya tidak makan mie kecuali terpaksa. Nah, itu Ustaz. Kayak mana? Saya tidak makan mie kecuali terpaksa. Saya tidak makan mie Saya kecuali tidak terpaksa. Siapa yang maksa? itu pakai ilah karena ada Oh, itu kecuali. ilah ya. Kecualinya pakai ilah. Nah, Karena tidak berlawanan ya Ustaz ya. itu ada ilah. Harus Ilah ini berlawanan, bukan ya. untuk berlawanan tapi pengecualian. Pengecualian. Saya tidak makan mie karena gimana? Saya tidak makan mie kecuali terpaksa. Udah pengen banget, kayaknya enak itu kan baunya, udah saya makan. Nggak ada lauk. Kalau enggak ya enggak mau gitu ya. Ilah, pakai ilah. Pakai ilah. Nah, ini nanti ada pembahasan lagi namanya istisna, pengecualian. Ghair juga sama, pengecualian, tapi pengecualiannya mirip seperti ilah, tapi hukumnya berbeda gitu. Nah, ghair ini bisa ghoiru, bisa ghoiri, bisa ghoiro. Nanti tergantung kata setelahnya lagi. Ada pembahasan khususnya. Ya, tapi di sini kita Ustaz, kalau kenapa? menerjemahkannya jadi menerjemahkan yang pasnya bagaimana? Oke, kalau untuk menerjemah itu sebenarnya seni ya, menerjemah ini. Cocokin aja ke bahasa kitanya yang paling cocok itu seperti apa gitu. Contoh ini. Hadal khabaru sahihun wa dzakal khabaru ghairu sahihin. Ya, terjemahannya yang enak gimana? Berita ini benar dan berita itu tidak benar. Tidak benar. Berita itu Boleh diartikan tidak. Ya, boleh diartikan tidak. Jadi mirip dengan laisa. Ghair ini nafi juga dia sebenarnya. Nah, tapi memang penggunaannya sebelumnya ada yang dibandingkan. Gitu. Nah, sebelumnya misalnya kertasnya bergaris, setelahnya kertasnya tidak bergaris. Ghairu musattah. Gitu. Ada yang sebelumnya ya. Ya, makanya di riwayat ini ke ini ya, ke tahsin, ke tajwid. Di hafaz itu nggak boleh kita mulainya dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim jangan wakaf di sana. Di hafaz jangan wakaf di sana, tapi disambung siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Satu ayat itu panjang. Enggak berhenti di situ, enggak siratal ladzina an'amta alaihim, enggak berhenti di sana. Ya, terus kadang kan ada yang mulainya dari ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu kenapa? Salah satu penyebabnya itu karena ghair itu mesti berkaitan dengan kata sebelumnya. Ya, berkaitan dengan kata sebelumnya. Kemudian kalau ghairi ini tiba-tiba majrur, enggak ada apa-apa nih. Kita memulai dengan kata yang majrur, ini juga bermasalah ya. Nah, kecuali kalau goiru, nah itu goiru dia marfu ya. Jadi kalau goiri tiba-tiba majrur, nah ini bermasalah. Oke, 9 kaidah sudah kita bahas nih, alhamdulillah. Ada yang mau ditanya nggak nih, Ummahat? 9 kaidah ini. Ini paham apa pusing nih? Masih mencerna ya. Pas masuk kalimat bingung nanti. Oke, nanti kalimatnya ada di sini, insya Allah. Ya, jadi kita pahami dulu globalnya, umumnya, kaidah yang ada di pelajaran 16 ini, baru nanti kita masuk ke kalimatnya itu lebih paham lagi, insya Allah. Nah, baik, kalau nggak ada pertanyaan, kayaknya ada pertanyaan cuma nggak tahu apa yang mau ditanya, saking ininya. Saking banyaknya gitu. Ini kan banyak banget yang dipelajari itu sampai 9 kaidah. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita sore ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.